Koi lokal atau koi impor? Anda pilih yang mana? Membandingkan koi impor dengan koi lokal, bagi saya tak ada perlunya. Sebab, dalam menilai kualitas ikan koi, bukanlah dengan mempertimbangkan koi dari mana asalnya. Namun demikian, karena asal-usulnya koi memang dari negeri Sakura, di mana di sana telah dibudidayakan selama lebih dari 200 tahun lalu, maka tak heran bila koi impor relatif lebih baik mutunya dibandingkan dengan koi hasil budidaya para petani koi Indonesia. Tapi apakah dengan demikian koi impor selalu lebih baik dari koi lokal? Bisa saja iya, dan bisa saja juga tidak. Pada event tertentu, misal pada kompetisi atau kontes ikan koi, khususnya untuk koi ukuran besar di atas 70 cm, sudah tentu koi impor yang merajai. Mengapa demikian? Untuk menjawabnya, mari kita pelajari lebih jauh bagaimana para breeder di Jepang mencetak koi-koi mereka. Perbedaan musim. Para breeder di Jepang tidak bisa memilih sembarangan waktu dalam memijahkan ikan koi. Sebab, di Jepang terjadi 4 musim, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Koi hanya bisa dipijahkan pada akhir musim semi atau pada awal musim panas, dan sebelum datang musim dingin, sehingga mereka benar-benar memanfaatkan waktu dengan sangat baik dan efisien. Musim pemijahan ikan koi di Jepang biasanya dilaksanakan pada sekitar bulan Mei atau Juni setiap tahunnya, yaitu ditandai dengan mekarnya bunga Weigela. Oleh sebab itu, mereka harus benar-benar memanfaatkan rentang waktu yang singkat, yaitu sekitar 3-4 bulan, untuk mereka gunakan dalam memijahkan ikan koi. Berbeda dengan kondisinya dengan Indonesia, yang mana kita hanya mengenal 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Para breeder koi kita sesungguhnya lebih beruntung, sebab mereka bisa memijahkan koi kapan saja. Namun dengan adanya kemudahan ini, justru menjadikan para peternak koi terlalu mudah memijahkan ikan koi. Maksudnya adalah, asal ada koi bagus yang perutnya besar berisi telur, langsung saja dicarikan jantan untuk dipijahkan. Padahal untuk memperoleh hasil ternak koi yang bermutu tinggi, tidak bisa dengan asal-asalan dalam memijahkan ikan koi. Kualitas indukan koi. Di Jepang, para breeder benar-benar serius memelihara induk koi yang memenuhi syarat untuk memperoleh keturunan berkualitas tinggi. Syarat tersebut diantaranya adalah panjang badan induk koi yang digunakan dalam pemijahan adalah tidak kurang dari 70 cm. Mengapa harus indukan koi besar itu yang digunakan? Jelas, karena hanya dari indukan koi yang besar dan panjang akan menghasilkan keturunan yang baik. Tidak demikian halnya untuk induk koi lokal. Sebagian besar para petani koi kita menggunakan indukan yang panjangnya di bawah 70 cm, meski ada beberapa petani yang menggunakan indukan koi impor yang panjangnya di atas 70 cm. Hal ini bisa dimaklumi sebab koi lokal betina dengan ukuran di atas 70 cm sangat sulit didapatkan. Oleh sebab itulah mengapa hasil ternak lokal mutunya relatif di bawah hasil breeding di Jepang, khususnya dalam hal percepatan pertumbuhan dan panjang badan koi hasil ternak mereka. Misalnya saja kita bandingkan dalam satu kolam pembesaran di mana kita masukkan beberapa ekor koi impor Tosai umur kurang dari 1 tahun dan beberapa koi lokal yang sama panjang badannya. Setelah 3 bulan dipelihara bersama dalam satu kolam dengan mutu pakan yang sama, tentu ikan koi impor akan menunjukkan pertumbuhan yang relatif lebih cepat dibandingkan dengan koi lokal. Kualitas warna dan pola. Di Jepang,
para breeder di sana tak bisa sembarangan menentukan indukan ikan koi. Mereka bahkan memelihara induk sejak dari umur 3 tahun. Sansai betina yang diperkirakan akan bagus bila menjadi induk dipelihara dalam kolam khusus yang isinya semuanya adalah koi betina. Sedangkan koi jantan juga ditempatkan pada kolam terpisah khusus untuk ikan koi jantan. Mengapa demikian? Sebab hal ini untuk menghindari terjadinya pemijahan yang tidak direncanakan. Mereka juga mencatat silsilah koi yang akan dipilih menjadi induk untuk masa pemijahan selanjutnya. Sebab mereka sangat percaya bahwa sifat-sifat unggul dari para leluhur koi akan diwarisi oleh anak-anak keturunannya. Oleh sebab itu, induk-induk koi atau mereka bisa menyebutnya dengan oyagoi benar-benar dirawat dengan baik agar bisa sehat dan dapat dipijahkan lagi untuk memperoleh keturunan yang bermutu tinggi. Breeder di Jepang akan sangat kecewa dan bersedih bila ada indukan koi yang mati. Sebab selain sulit mencari penggantinya, juga akan terputus sebuah garis keturunan atau bloodline tertentu. Kualitas induk adalah kunci sukses budidaya ikan koi. Oyagoi sudah pasti punya keunggulan tertentu. Sebab tidak ada satupun koi yang sempurna, bukan? Oleh sebab itu, untuk melengkapi kekurangan induk ikan koi, dicarilah beberapa pejantan yang kualitasnya bagus pula. Maksudnya begini, sebagai contoh, seekor indukan kohaku betina yang punya kualitas warna merah yang luar biasa, pekat, dan sangat bagus kualitasnya, namun warna putihnya kurang atau untuk polanya tidak seimbang, hanya ada di bagian kepala misalnya. Maka untuk menghasilkan kohaku yang bagus, maka dicarikan beberapa pejantan yang warna putihnya bersih seputih salju dan polanya lebih seimbang dan bagus. Namun kualitas warna merahnya kurang. Bila pasangan koi tersebut dipijahkan, tentu akan menghasilkan koi yang lengkap mutunya, bukan? Koi pejantan. Sebagai tambahan informasi bahwa untuk koi pejantan tidak perlu panjang, cukup yang sudah bisa mengeluarkan cairan sperma, maka bisa dipergunakan untuk pemijahan. Biasanya untuk pemijahan pejantan yang diperlukan untuk melengkapi kekurangan koi betina, antara lain untuk kualitas pola dan warna. Dari paparan video tadi, kita semua sudah bisa mengambil kesimpulan mengapa koi lokal kita relatif belum bisa bersaing dengan koi impor. Namun demikian, hal ini tidak bisa digeneralisasikan untuk semua koi. Meski koi impor tidak semuanya bagus, ada juga yang pertumbuhannya lambat dan kalah cepat dengan koi lokal. Bahkan untuk koi dengan ukuran di bawah 40 cm, sudah banyak koi lokal yang menjuarai berbagai event kontes koi atau koi show di berbagai kota di Indonesia. Koi lokal yang sudah bisa berjaya di berbagai kontes antara lain terutama dari varietas Sankei, Asagi, Tsutsui, dan Shiro Utsuri. Kesimpulannya adalah, jadi dengan demikian, bila kita memilih ikan koi, informasi di atas tadi adalah sebatas referensi saja. Yang penting untuk dinilai adalah kondisi yang ada dan yang bisa Anda saksikan saat ini saja. Tak perlu lagi bertanya ini koi impor atau ini koi lokal, meski dari bentuk badan khususnya tosai kadang sudah bisa ditebak itu koi lokal atau koi impor. Namun, bila Anda memang menginginkan untuk mencari koi sebagai indukan koi yang akan dipijahkan, atau Anda ingin memperoleh koi yang mampu mencapai ukuran panjang di atas 80 atau 90 cm, maka Anda harus pastikan bahwa koi yang Anda pilih adalah benar-benar keturunan asli dari koi yang impor dari Jepang.